أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih melanjutkan nasihatnya sebagai berikut. Aku melihat engkau semakin alim secara lahiriah, tetapi semakin bodoh secara batiniah. Dalam kitab Taurat dituliskan, barang siapa bertambah ilmunya, hendaklah bertambah takwanya, yakni takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri, serta beribadah kepadanya. Jika engkau tidak memiliki ilmu, belajarlah. Jika engkau tidak memiliki ilmu, amal dan ikhlas, tidak punya adab dan prasangka baik terhadap guru, bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan sesuatu? Engkau hanya menginginkan dunia dengan segala kehancurannya. Tidak lama lagi dunia akan engkau tinggalkan. Di manakah kedudukanmu di antara para wali itu? Ketahuilah bahwa cita-cita mereka hanya satu, yakni selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati mereka, sebagaimana mereka mendekat kepadanya dengan badan mereka. Sebagaimana badan mereka, hati mereka juga tertarik dan terpesona. Ketika keadaan mereka telah sempurna, maka keinginan mereka pun terpenuhi, sehingga yang tinggal di hati mereka hanya satu keinginan saja, yakni mencari Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengannya dan dicintai olehnya. Ketika Bani Israel sedang ditimpa paceklik yang dahsyat, mereka mengadu kepada nabi mereka dan berkata, "Beritahukan kepada kami apakah yang dapat membuat Tuhan kami ridho. Kami akan berusaha mentaatinya, sehingga kami terhindar dari paceklik ini." Kemudian nabi mereka menanyakannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepadanya. "Katakan kepada mereka, jika kalian menghendaki ridhoku, senangkanlah orang-orang miskin. Jika engkau telah menyenangkan mereka, kami akan senang kepadamu. Jika engkau menyusahkan mereka, kami pun akan murka kepadamu." Wahai orang-orang yang berakal, engkau selalu menyakiti orang-orang miskin, padahal engkau menginginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, engkau tentu tidak akan mendapatkan ridhonya, tetapi engkau akan mendapatkan murkanya. Agar engkau berhasil, dengarkanlah nasihat yang keras ini. Engkau akan berhasil jika berpegang teguh kepada nasihatku. Janganlah engkau lari dari nasihat para guru. Meski nasihat itu terasa pahit, aku tidak pernah lari dari nasihat para guru. Aku diam mendengarkannya dan tidak menghiraukan ujian. Ketika mereka mengujiku, aku bersabar. Engkau tidak bersabar atas nasihat mereka, namun engkau berharap untuk memperoleh keberhasilan. Sungguh, engkau tidak akan berhasil sehingga engkau rela terhadap takdirmu, takdir baik atau buruk. Kemudian engkau menyertai guru dengan menghilangkan keinginan untuk memperoleh manfaat bagi dirimu. Dalam setiap keadaan, engkau mesti setia dan mengikuti mereka agar engkau berhasil di dunia dan di akhirat. Pahamilah dan laksanakanlah apa yang aku katakan. Kepahaman tanpa amalan tidak akan ada artinya. Amal tanpa keikhlasan juga tidak ada gunanya. Hilangkanlah sifat rakus dari dirimu. Perhatikanlah
semua hurufnya kosong. Orang awam memang tidak akan mengetahui sandiwaramu, tetapi orang yang mengenal Allah akan mengetahuinya dan akan memberitahukannya kepada orang awam. Jika engkau bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu engkau akan melihat keajaiban darinya, kasih sayangnya. Nabi Yusuf alaihi salam bersabar ketika disiksa, dijadikan hamba, dipenjara dan dihina, dan beliau ridho terhadap perbuatan Tuhannya. Maka terbuktilah keunggulannya sehingga beliau menjadi raja. Keadaan beliau berubah dari hina menjadi mulia, dari mati menjadi hidup. Demikian juga engkau, jika engkau mengikuti agama dan bersabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau takut dan berharap kepadanya. Engkau mengendalikan nafsu, keinginan dan syaitanmu, maka keadaanmu pun akan berubah dari yang tidak engkau sukai kepada yang engkau sukai. Sekarang berusahalah dan bersungguh-sungguhlah. Tanpa usaha dan kesungguhan, engkau tidak akan berhasil. Engkau harus berusaha meraih kebaikan. Barang siapa berusaha, ia akan mendapatkannya. Berusahalah memakan yang halal, karena ia akan menerangi hatimu dan mengeluarkan dirimu dari kegelapan. Bahkan makanan halal sangat berguna bagi akal, sehingga engkau akan mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau dapat mensyukuri serta mengakui nikmat tersebut. Barang siapa mengetahui dengan matanya, wahai gulam, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi segala sesuatu, maka ia tidak akan meminta agar bagiannya dipercepat atau supaya mendapatkan bagian orang lain. Perilakunya menjadi tenang, diam, beradab baik, dan tidak berpaling. Ia tidak pernah mengadu kepada makhluk mengenai kemiskinannya. Baginya, mengharap dengan hati kepada makhluk sama saja meminta dengan lidah, dan pada hakikatnya memang sama. Engkau tidak malu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia lebih dekat kepadamu daripada selain dia. Engkau meminta kepada makhluk, padahal sebenarnya engkau tidak membutuhkan makhluk. Engkau memiliki gudang yang terpendam. Mengapa engkau berebut makanan dengan orang-orang miskin? Jika engkau mati, engkau akan malu karena melihat apa yang engkau sembunyikan, dan engkau akan terkutuk dari kiri dan kananmu. Jika engkau orang yang berakal, engkau akan berusaha untuk mendapatkan iman, meski hanya sekecil zarrah, untuk bekal menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau menemani orang-orang saleh dan menerapkan adab yang baik terhadap mereka, baik dalam ucapan dan perbuatan. Jika iman dan keyakinanmu telah sempurna, Allah akan memurnikanmu untuknya, mendidik sopan santunmu, dan Dia akan memerintahkan dan melarangmu dari hatimu. Engkau tidak akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Wahai penyembah berhala yang pamer, wahai orang yang menyekutukan Tuhan dengan makhluk, berpalinglah engkau dari mereka. Mereka tidak dapat mendatangkan bahaya atau manfaat. Mereka tidak bisa memberi atau menahan. Janganlah engkau mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal masih ada syirik di dalam hatimu, agar engkau mendapatkan sesuatu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.